Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwailah wa lisyukur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Mushola Kriya Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan atas limpahan rahmat, nikmat serta taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi yang dingin ini Allah masih membangunkan kita dari tidur kita sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Bidayatul Mustahid. Sholawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini menurut penghitungan kalender miladiah kita sudah masuki tahun 2023 ya. Maka banyak yang tadi malam melek-lekan ya. Sehingga pada pagi hari ini ya, pada karipan. Baik, untuk kajian pada pagi hari ini kita memasuki pembahasan tentang sholat Jumat ya. Berbicara masalah tentang sholat Jumat ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama tentang kewajiban sholat Jumat dan orang yang wajib melakukan sholat Jumat. Yang kedua tentang syarat-syarat sholat Jumat. Ketiga tentang rukun sholat Jumat. Keempat tentang hukum sholat Jumat. Kita bahas pertama kewajiban sholat Jumat dan orang yang wajib melakukannya. Perihal kewajibannya sholat Jumat bagi setiap individu sudah disepakati oleh mayoritas ulama karena sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Hal itu berdasarkan lahirnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumu'ah ayat 9,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Perintah dalam ayat ini ialah perintah yang wajib dilaksanakan dan berdasarkan sabda Nabi SAW, layan tahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati olayah timana Allahu ala qulubihim. Hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan mengunci rapat-rapat hati mereka. Ada beberapa ulama yang berpendapat sholat Jumat itu termasuk fardu kifayah. Tadi pertama sholat Jumat itu ya wajib. Ada beberapa ulama yang berpendapat sholat Jumat termasuk fardu kifayah. Bahkan ada yang pendapat kontroversial yang dikutip dari Imam Malik bahwa hukum sholat Jumat itu sunnah. Yang menimbulkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini ialah karena sholat Jumat identik dengan sholat Id, ya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadza yaumun ja'alahu Allahu 'idan. Sesungguhnya hari ini maksudnya sholat Jumat ini dijadikan oleh Allah sebagai hari raya, ya. Maka ada ulama mengatakan bahwa sholat Jumat itu sunnah karena dianggapnya sholat Jumat itu sebagai sholat Id, ya. Karena Id ada sholat Jumat, hari raya Jumat adalah hari rayanya umat Islam juga. Begitu. Tentang orang yang wajib melakukan sholat Jumat ialah setiap orang yang memenuhi syarat kewajiban sholat, ya, jadi muslim, balik, ya, sehat. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada 4 syarat tambahan lainnya yang 2 telah disepakati oleh para ulama dan yang 2 sisanya diperselisihkan oleh mereka. 2 syarat yang telah disepakati ialah harus laki-laki dan sehat, ya, laki-laki dan sehat. Jadi sholat Jumat tidak wajib bagi seorang wanita dan orang yang sedang menderita sakit. Tetapi kalau mendatangi sholat Jumat, maksudnya wanita tadi atau orang yang sakit tadi mendatangi sholat Jumat, mereka termasuk orang-orang yang dianggap melaksanakan sholat Jumat. Sementara 2 syarat yang diperselisihkan ialah musafir dan budak. Orang musafir ini boleh melaksanakan sholat Jumat dan boleh tidak. Ini menurut mayoritas ulama, mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi menurut Dawud ini dan murid-muridnya mereka wajib melaksanakan sholat Jumat. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat mereka ialah akibat perselisihan mereka dalam menilai sahih dan tidaknya hadis yang menerangkan tentang masalah ini. Yang dimaksud hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamlukun awin ra'atun aw sabiyun aw maridun wa fi riwayatin ukhra illa khamsatan wa fihi musafirun. Salat Jumat adalah kewajiban setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, yakni budak yang dimiliki, seorang wanita dan anak kecil serta orang sakit. Dalam versi yang lain, hadis yang lain disebutkan kecuali 5 dan seorang musafir. Tetapi oleh sebagian ulama besar hadis ini dinilai tidak sahih. Ini menimbulkan perselisihan, ya, karena dalam perbedaan memahami sebuah hadis. Kalau orang sakit tadi, hadis itu yang diwajibkan adalah laki-laki dan sehat.
Kalau ada orang wanita atau orang sakit kok mendatangi sholat Jumat, maka ya diterima sah, tidak usah dia sholat duhur seperti itu. Nah kalau tadi seorang musafir, orang yang bepergian, apakah ini boleh sholat Jumat, wajib sholat Jumat atau tidak wajib? Nah menurut sebagian ulama ya tetap wajib. Ini menurut Dawud dan murid-muridnya. Tapi kalau dia sempat sholat Jumat maka ya tetap sah saja. Nah kayak gitu. Pernah dulu ditanyakan oleh Pak Profesor mengenai jadwal penerbangan saya mendengar sholat Jumat, begitu sampai di tempat pendaratan selesai sholat Jumat, apakah saya harus bagaimana yang dilakukan? Ya ini kita harus tetap mengganti sholat duhur, ya sholat duhur 4 rakaat. Toh demikian ketika orang laki-laki datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, ternyata sampai di sana sholat Jumatnya sudah selesai. Ya, walaupun dia datang ke masjid mau sholat Jumat, tetapi sholatnya sudah selesai. Imam dan jemaah yang lain sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti orang ini harus mengganti sholat 4 rakaat. Tidak boleh. Oh karena saya tadi kan datangi di masjid. Nah, saya tetap sholat 2 rakaat, saya tidak bisa seperti itu karena sudah tertinggal dengan jamaah yang lain. Maka dia sholatnya adalah sholat duhur yang 4 rakaat. Kedua tentang syarat-syarat sholat Jumat. Tentang syarat-syarat sholat Jumat menurut kesepakatan para ulama sama seperti syarat-syarat sholat fardu, yaitu ada 8 syarat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, kecuali syarat waktu dan syarat adzan. Para ulama berselisih pendapat tentang 2 syarat ini, sebagaimana mereka juga berselisih pendapat tentang syarat-syarat khusus sholat Jumat. Perihal waktu sholat Jumat, menurut mayoritas ulama sama dengan waktu sholat duhur, yakni waktu zawal atau lingsir srengenge atau ketika matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat. Sesungguhnya sholat Jumat tidak boleh dilakukan sebelum matahari tergelincir. Sebelum masuk sholat duhur, ya tidak boleh sholat Jumat. Ada sebagian ulama yang berpendapat boleh melakukan sholat Jumat sebelum itu. Inilah pendapat Imam Ahmad. Silang pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami hadis yang menerangkan bahwa boleh menyegerakan sholat Jumat. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Sahal bin Sa'ad. Sesungguhnya ia berkata, pada zaman Rasulullah SAW kami biasa makan dan tidur siang sesudah sholat Jumat. Dan juga riwayat lain yang menyatakan sesungguhnya para sahabat sholat Jumat maksudnya, lalu pulang ketika dinding-dinding belum ada bayangannya. Berarti di sini ada 2 hadis yang semacam bertentangan. Dulu sholat Jumat, pulang dari sholat Jumat, tapi belum ada bayangan. Berarti di situ matahari masih tegak lurus. Berarti tadi waktu sholat Jumatnya matahari belum tergelincir ke arah barat. Nah ini hadisnya seperti itu. Tapi hadis yang kedua tadi, kami biasa sholat Jumat dan biasa tidur sesudah sholat Jumat. Nah ini karena sudah siang, masih ada waktu untuk menunaikan sholat asar. Ulama-ulama yang memahami bahwa hadis ini memperbolehkan pelaksanaan sholat Jumat sebelum dan sesudah matahari tergelincir ke arah barat. Hal itu merupakan supaya tidak terjadi pertentangan antara hal-hal yang prinsip dalam tambahan ini. Soalnya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jum'ata hatta tamila syamsu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan sholat Jumat saat matahari sedang condong ke barat. Nah, inilah hadis yang biasa digunakan oleh ulama-ulama sekarang. Jadi Nabi menunaikan sholat Jumat, ya, biasa menunaikan sholat Jumat ketika matahari sudah condong ke arah barat. Jadi sudah tergelincir ke arah barat. Ini yang lebih kuat hadisnya, hadis yang dari Anas bin Malik. Dan juga mengingat sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur, maka logis kalau waktunya harus sama dengan waktu sholat zuhur. Sholat zuhur itu harus dilaksanakan setelah matahari condong ke arah barat. Maka tidak boleh matahari masih tegak lurus kemudian azan sholat zuhur, itu tidak boleh. Nah, maka biasanya para ulama sepakat kalau waktu zuhur itu biasanya sudah geser sedikit, ya, condong sedikit mataharinya. Jadi hadis-hadis tersebut harus dikompromikan dengan pengertian bahwa yang dimaksud ialah melaksanakan sholat Jumat secara dini. Karena hadis-hadis tersebut bukan nas yang menetapkan bahwa sholat Jumat dilakukan sebelum matahari condong ke barat. Demikian yang disepakati oleh mayoritas ulama. Walaupun sudah condong ke barat, tetapi tidak terlalu jauh. Jangan sampai mendekati sholat asar. Ya, sekiranya matahari condong barat, adzan, kemudian ada sedikit khutbah, baru dilaksanakan sholat Jumat. Begitu juga dengan sholat zuhur. Ya. Walaupun waktunya panjang, sholat zuhur itu dari matahari tergelincir sampai panjang, ya, kemarin sudah disampaikan panjang bayang-bayang sebuah benda itu sama panjangnya, ya. Ketika benda itu diberdirikan, muncul bayang sampai di mana, kemudian ditidurkan, nah sama, nah itu berarti waktunya sholat zuhur. Tapi untuk sholat Jumat ini supaya disegerakan dalam arti matahari sudah condong ke arah barat sedikit, kemudian dilaksanakan azan, ya, sebagaimana azan sholat zuhur, kemudian ada khutbah, kemudian baru dilaksanakan sholat Jumat. Ini yang dimaksud dengan menyegerakan sholat Jumat, bukan diulur-ulur, wah nanti aja, kan waktunya masih lama, nanti aja setelah jam 1, setelah jam 2. Nah, kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Perihal azan, mengenai azan, para ulama ahli fikih sepakat bahwa waktunya ialah ketika imam duduk di mimbar. Ya, imam sudah naik mimbar, ini baru azan. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah muadzin hanya menirukan satu kali azan saja di depan imam atau lebih dari satu kali. Ketika kata sebagian mereka, muadzin hanya menyerukan satu kali adzan saja di depan imam, yakni seruan adzan yang melarang manusia melakukan aktivitas jual beli. Kata sebagian yang lain, maksud ulama yang lain, muadzin menyerukan adzan 2 kali, dan kata sebagian yang lain lagi, muadzin menyerukan adzan 3 kali. Silang pendapat mereka ini karena adanya beragam hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebuah hadis yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya As-Sa'ib bin Yazid berkata tadi, kana nida'u yaumul jum'ati idza jalasal imamu 'alal mimbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar. Falamma kana zaman Utsman wa kasran nasu zadan nida'u salisu wa fi zawra. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
zaman Abu Bakar dan zaman Umar, seruan adzan pada hari Jumat ialah ketika imam duduk di atas mimbar. Namun di zaman Khalifah Utsman, zaman Khulafaur Rasyidin sesudah Abu Bakar dan Umar, zaman Utsman, ketika penduduk sudah banyak, ia menambah adzan. Jadi 3. Ada yang ketiga disuruhkan di tempat yang lebih tinggi. Jadi, memang karena dulu belum ada pengeras suara. Tapi sekarang enggak ada. Adanya hanya 1 atau 2. Nah, mana yang lebih benar? Ya, semua bersumber pada hadis Rasulullah. Adzan 1 itu dikumandangkan ketika imam atau khatib yang akan berkhutbah sudah di atas mimbar, dan adzan ini dikumandangkan di depan khatib. Dan yang melaksanakan adzan 2 kali, adzan sebelum yakni adzan ketika masuk waktu zuhur. Masuk zuhur. Adzan pertama itu dilaksanakan begitu masuk waktu zuhur, dilaksanakan adzan. Nanti ketika khatib datang dan naik mimbar, baru dilaksanakan adzan yang kedua. Ini menurut penjelasan dari hadis tadi. Jadi kalau di Masjidil Haram adzannya itu tidak begitu masuk waktu zuhur, tapi jam 11. Jam 11, walaupun sholat Jumat jam 12, tapi jam 11 sudah dilaksanakan adzan terlebih dahulu. Jaraknya jauh memang, karena ini sebagai peringatan agar orang-orang bersegera untuk menutup tokonya, memberhentikan jual belinya, memberhentikan segala aktivitasnya untuk segera menuju masjid. Karena dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, diceritakan dalam hari Jumat waktunya akan dibagi menjadi 3. Barang siapa yang datang lebih awal akan mendapatkan pahala seperti mendapatkan seekor unta. Seekor unta. Maka untuk segera menyegerakan datang ke masjid. Jangan sampai kita datang ke masjid di akhir waktu, karena hanya akan mendapatkan seekor telur. Seekor telur. Ini akan rugi. Bodoh-bodoh sholat Jumat. Tapi biasanya orang berangkat Jumatan nanti setengah 12 lah, kira-kira 15 menit sebelum adzan. Maka dulu atau di kampung-kampung yang kaum itu hari Jumat libur sekolah, libur bekerja, karena fokus untuk menunaikan sholat Jumat. Kayak di Jepara, di Kudus dulu sering sekolah-sekolah itu liburnya hari Jumat. Karena memang fokus untuk memperingati hari Jumat. Tapi sekarang jarang. Di Jepara itu masih banyak bos-bos muslim itu liburnya hari Jumat, gajiannya hari Kamis, Kemisan. Karena apa? Memuliakan hari Jumat, biar karyawannya juga enak, bosnya juga seperti itu. Tidak, hari Jumat hari yang mulia, dalam hadis yang lain Sayyidul Ayyam, hari yang bendaharanya hari yang paling mulia dalam sepekan itu dianggap sebagai hari yang biasa. Dianggap sebagai hari biasa. Tapi itu kayaknya di tempat-tempat lain sudah berubah. Hari liburnya hari Ahad, mengikuti orang-orang Belanda. Malah menyebutnya tidak hari Ahad, hari Minggu, karena ada acara mingguan. Itu. Jadi sebenarnya hari Jumat ini hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, kita muliakan. Ini
jam 11 sudah dikumandangkan adzan. Nah, tapi kalau di kampung-kampung sekarang ya adzannya begitu masuk waktu zuhur dikumandangkan adzan, begitu selesai salat sunnah kemudian para khotib naik mimbar dikumandangkan adzan lagi, adzan yang kedua. Itu kalau 2 kali adzan. Nah, tapi kalau 1 kali adzan ya orang sudah otomatis datang ke masjid, begitu masuk waktunya zuhur khotib naik ke mimbar baru diadzani. Lah mana yang benar Pak? Semuanya berdasar dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat Abu Bakar, zaman sahabat Umar, adzannya hanya sekali. Karena memang jamaahnya masih sedikit. Begitu zaman Khalifah Utsman dan seterusnya menambah adzan karena jamaahnya sudah banyak. Ya, para manusia ini mempersiapkan untuk sholat Jumat. Nah, seperti itu. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid. Sesungguhnya ia berkata, lam yakun yaumul jum'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa mu'adzinun wahidun. Pada hari Jumat Rasulullah SAW hanya memiliki seorang muadzin. Ya, ini yang adzan 1 kali. Adzan 1 kali dasarnya hadis dari As-Sa'ib bin Yazid ini. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis yang bersumber dari As-Sa'ib bin Al-Musayyab. Sesungguhnya ia berkata, kanal adzanu yaumal jum'ati ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar adanan wahidan. Ila yahrujul imamu falamma kana zaman Utsman wa kasran nasu fazada adana awala liyatahayya'a an-nasu lil jum'ati. Pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Abu Bakar dan Umar, seruan adzan pada hari Jumat hanya sekali, yaitu ketika imam tampil di atas mimbar. Dan di zaman atau di masa Utsman bin Affan, ketika penduduk sudah cukup banyak, ia menambahkan adzan pertama supaya orang-orang bersiap-siap menunaikan sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Ibnu Habib, pada zaman Rasulullah SAW jumlah adzan sholat Jumat ada 3. Boleh ini malah ada 3 kali. Muadzan terus adzan itu panggilan untuk sholat. Karena memang tadi saya sampaikan zaman Rasulullah belum ada elektronik pengeras suara, maka adzannya naik di sebuah tempat yang tinggi untuk menyeru, untuk mengajak orang-orang untuk menunaikan sholat Jumat. Nah ini ya sekarang nggak ada kayak yang ada 3 kali, nggak ada, hanya 2 kali ya, di kampung-kampung sekarang. Dalam penggunaan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tersebut, sebagian ulama berpedoman pada segi lahiriahnya. Kata mereka, pada salat Jumat ada 2 orang muadzin, dan menurut sebagian ulama yang lain hanya seorang muadzin. Kata mereka, sesungguhnya makna kalimat, namun di zaman Utsman ketika penduduk sudah banyak, ia menambahkan adzan ketiga. Yang dimaksud dengan adzan kedua ialah iqamah. Jadi bukan adzan semua, tapi yang ketiga adalah iqamat untuk menunaikan sholat Jumat. Memang beberapa kali disebutkan dalam hadis itu tidak adzan dan iqamat, tetapi adzaini. Jadi adzan 2. Yang dimaksud adzan 2 adalah adzan dan iqamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hadis yang lain ada yang disebutkan di antara adzan 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamat itu adalah tempat yang mustajab, waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka berdoalah
di antara dua adzan. Maksudnya adalah di antara adzan dan iqamah. Nah, ketika tadi ada zaman Rasulullah disampaikan menyebutkan ada adzan 3 kali, adzannya 2 kali, yang ketiga adalah iqamat. Nah, adzan 2 kali, yang pertama adzan, yang kedua iqamat. Tapi ada yang menerjemahkan saat ini adzan ya tetap 2 kali, iqamat sekali. Ya, adzan begitu masuk waktu zuhur, kemudian adzan lagi ketika khatib sudah di atas mimbar. Nah, kemudian iqamat tersendiri. Nah, ini mana yang benar, mana yang pas? Wallahu a'lam. Semuanya benar. Yang enggak benar adalah yang tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada sebagian ulama yang berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Habib. Padahal menurut ulama-ulama ahli hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Habib adalah dhaif. Terlebih hadis yang ia riwayatkan secara tunggal. Ini ada yang mengatakan, oh itu hadisnya dhaif. Dhaif itu lemah. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai sumber. Nah, tapi untuk sebagai fadhailul amal, ya utama-utama ada hadis yang menerangkan apa, tapi riwayatnya dhaif. Ini kalau dijadikan ada yang apa sebagai penambah amal, ya monggo-monggo saja, ya. Tidak perlu diperdebatkan. Tentang ayat syarat-syarat wajib dan khusus untuk sholat Jumat, semua ulama sepakat bahwa sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Ya, syaratnya harus berjamaah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan minimal yang disebut berjamaah. Kata sebagian mereka ulama itu jamaah minimal seorang imam dan seorang makmum. Ini kalau sholat, ya kemarin sudah saya sampaikan, sholat itu kalau dibilang jamaah ketika ada seorang imam dan seorang makmum. Inilah pendapat At-Tabari. Kata sebagian yang lain yaitu 2 makmum selain imam. Jadi 1 imam, 2 makmum, itu disebut jamaah. Dan kata sebagian yang lain lagi yaitu 3 orang makmum dan seorang imam. 1 imam di depan, 3 makmum di belakang. Kata sebagian yang lain lagi, ya, yang terakhir adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ada sebagian yang mensyaratkan jamaah harus terdiri dari 40 orang makmum. Nah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau jamaah sholat Jumat itu makmumnya harus minimal 40. Ada yang mengatakan minimal 30 orang makmum. Tetapi juga ada yang tidak memberikan jumlah tertentu. Kata mereka boleh sholat Jumat dengan makmum kurang dari 40, tetapi tidak boleh hanya dengan makmum 3 atau 4 orang saja. Inilah pendapat Imam Malik. Sedangkan batasnya ialah bentuk suatu perkampungan. Nah, ini kalau di daerah-daerah terpencil itu belum ada masjid, apalagi orangnya masih awam, sholat Jumat yang melaksanakan sholat Jumat mungkin hanya beberapa orang karena jauh jangkauannya, ya jauh. Kemudian kalau kita mengikuti harus 40 rakaat, ya tidak, makanya 40 jamaah, ya tidak akan dilaksanakan sholat Jumat. Nah, maka mereka tetap menunaikan sholat Jumat. Kalau di sana mungkin sholat Jumat tetap dilaksanakan, untuk menyempurnakannya
ditambah dengan sholat duhur. Saya pernah mengikuti sholat Jumat di sebuah perkampungan. Sholat Jumat sudah selesai, tapi kemudian sholat lagi, sholat duhur karena jumlah jamaahnya tidak mencapai 40. Nah ini ya mungkin untuk hati-hati ya, karena mungkin di kampung itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i kalau sholat Jumat itu minimal 40, maka ketika sholat Jumat di hari itu jumlahnya tidak sampai 40, dia tetap melaksanakan sholat Jumat, tetapi disambung lagi dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ini saya pernah mengikuti di sebuah perkampungan. Mana yang benar ya wallahu a'lam. Tapi tadi ada pendapat imam bahwa pokoknya bahwasanya di kampung itu adanya berapa pun, mungkin hanya 10 orang, 20 orang mau melaksanakan sholat Jumat, ya monggo, tidak perlu diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Nah ini ada pendapat yang seperti itu, pendapat Imam Malik terutama ya. Nah ini maka kita mau melaksanakan sholat Jumat, yes, manut-manut saja, tidak perlu raksa lagi sholat Jumat hanya sedikit. Nah, iya betul kalau itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, kan kita mengikuti pendapat para imam madhab saja, tidak perlu berdebat ya, dalam di jamaah perkampungan kemudian kita harus seperti ini, tidak perlu ya, tidak perlu. Para ulama ilmunya sudah tinggi banyak, jadi sudah menyampaikan dasar-dasarnya hadis ya. Karena ini yang menimbulkan perselisihan pendapat di antara ulama tersebut ialah perselisihan mereka dalam menentukan batasan minimal kata jamaah 3, 4 atau hanya 2 orang saja. Selain itu apakah imam termasuk dari bagian jamaah atau bukan? Kemudian apakah jamaah yang dimaksud dalam riwayat tentang salat Jumat ini menunjukkan batasan seperti biasanya, yakni lebih dari 3 atau 4 atau bagaimana? Ulama-ulama yang menganggap bahwa pengertian yang harus dijadikan pedoman adalah batas minimal, yakni 2 orang. Jadi jika imam termasuk dalam jamaah, mereka mengatakan bahwa sholat Jumat boleh dilakukan hanya oleh 2 orang yang terdiri dari imam dan seorang makmum saja. Dan ulama-ulama yang tidak termasuk imam, ada anggota jamaah, mereka mengatakan bahwa sholat Jumat boleh dilakukan minimal oleh 3 orang yang terdiri dari seorang imam dan 2 orang makmum. Nah ini pernah terjadi di Indonesia, di kampung kita. Ulama Indonesia kemarin pada zaman Covid, ya kan, sholat Id dianjurkan apa? Sholat di rumah, hanya dengan anggota keluarga. Nah ini bapaknya jadi khotib imam, kalau ada khotbahnya jadi khotib, kalau enggak ya hanya imam dan makmum. Nah ini berarti di situ tidak tergantung jumlahnya. Nah ini ya semuanya baik. Maksudnya kita melaksanakan sholat ya, sholat. Jadi sudah disampaikan dasar-dasarnya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan, perselisihan yang akhirnya menimbulkan perpecahan sebuah jamaah. Kalau seperti itu ya sangat memprihatinkan, saling menyalahkan, saling kayak gini kayak gitu. Ya, semua syarat tersebut barangkali akan mempersulit kalau memang tadi harus 40, nah kayak gitu. Ya, ini ringan saja syaratnya, ya penting ada khotib, ada makmumnya, ada imam, ada makmumnya. Padahal sejatinya agama Allah itu mudah. Boleh jadi
Ada orang yang mengatakan kalau semua itu merupakan syarat-syarat sahnya sholat. Tentu Nabi SAW tidak tinggal diam, melainkan sudah dia jelaskan berdasarkan firman Allah surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dalam firman yang lain surat An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul dzikra litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada kekurangan pasti Rasul akan menjelaskan baik dari melalui hadis maupun Al-Qur'an. Ini tentang jumlah jamaah tadi ya, jamaah sholat Jumat terutama ya, insya Allah Allah lebih tahu ya, tidak berselisihkan. Kalau menurut pendapat imam ini itu sudah lengkap semua, mewakili Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Tapi imam-imam yang lain mengatakan cukup 2 bisa, cukup 3 bisa, 4 saja bisa. Kan lebih mudah karena mengambil juga agama itu mudah, jangan dipersulit ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti apa yang diajarkan dalam agama kita sehingga kita bisa ya menjadi seorang yang bertakwa. Bertakwa itu atau mutakin, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat ke depan. Pekan depan insya Allah tentang rukun-rukun sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah.